Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video di slide. Dan di hari ini gue akan kembali membahas untuk patch notes yang akan segera berlangsung di tanggal 21 Juni 2022. Seperti biasa, setelah patch note berlangsung, kalian akan mendapatkan hadiah berupa 200 Nexus Crystal. Dan di sini gue akan membahas tentunya ada Esper baru yang akan segera hadir, juga ada fitur baru, ada optimasi dan penyesuaian, kemudian ada penyeimbangan skill Esper, dan yang paling terakhir ada penyelesaian masalah bug. Yang pertama ada Esper yang akan segera hadir, yaitu adalah Ahmed atau Gap. Dia adalah Esper berelemen Wind bintang 5 dan bertipe support, yang dimana Ahmed ini dapat menyembuhkan dan juga bisa memperkuat attack di dalam satu tim. Untuk skill 1 Ahmed, di sini kita lihat Ahmed akan menyerang satu target musuh yang juga akan memberikan heal ke satu target yang ada di tim kita, di mana healnya itu berdasarkan dari maksimum HP-nya si Ahmed. Dan di sini skill satunya mirip-mirip seperti skill satunya Clara ya, cuman yang berbeda, skill satu Clara lebih powerful, bisa menghilangkan efek buruk dan juga bisa memberikan efek immunity. Kemudian untuk skill kedua dari Ahmed, dia adalah skill pasif yang dimana di sini Ahmed akan menyembuhkan satu target lagi dengan HP yang paling rendah setiap kali Ahmed menggunakan skill healingnya ya. Otomatis setiap kali Ahmed menggunakan skill satunya. Nah, jika target yang di heal ini terkena penalti HP maksimum, contohnya seperti skill ketiga dari Loyan yang bisa memberikan penalti HP maksimum, ini Ahmed juga bisa memulihkan kembali dari penalti HP maksimumnya ya, sebanyak presentasi tertentu. Nah, di sini tidak diketahui berapa presentasi tertentunya. Kemudian juga setiap kali target yang terkena heal dari penalti HP maksimum, itu juga akan mendapatkan satu tumpuk supporting song. Supporting song ini akan gue jelaskan lagi di bagian bawahnya. Kemudian juga ada satu kondisi lagi, jika HP target di bawah presentasi tertentu, maka target juga akan menerima satu lagi tambahan tumpukan supporting song. Nah, untuk ascensionnya dari Ahmed ini, setelah di ascension ini untuk kemampuan dari skill pasifnya, dia juga akan menghilangkan efek buruk dari disease ya. Jadi dia akan tetap bisa di heal targetnya walaupun diberikan target di buff disease. Kemudian untuk supporting songnya di sini akan dijelaskan ini tidak bisa dihilangkan dan dia akan memberikan attack sebanyak presentasi tertentu per tumpukan. Nah, jadi semakin banyak supporting song yang diberikan oleh Ahmed, ini target yang akan menerima supporting songnya attack-nya akan semakin lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir untuk skill ketiga dari Ahmed atau skill yang paling bagusnya, yaitu adalah bisa mengurangi cooldown ke dalam satu tim, yang artinya kita bisa lebih sering menggunakan skill terutama untuk controller dan juga untuk tipe support, dan juga akan melakukan heal di HP Esper yang paling rendah berkali-kali. Artinya di sini ketika HP terendah ini sudah di heal, dia akan pindah untuk melakukan heal ke Esper terendah HP-nya yang lainnya. Dan ini bagus banget karena healnya Ahmed ini tergantung dari maksimum HP-nya si Ahmed ya, bukan tergantung dari target ya, yang dimana healnya tentunya akan jauh lebih besar lagi karena biasanya Ahmed akan menggunakan dari relik HP bonus. Dan yang paling terakhir, untuk skill ketiga ini tidak bisa dipengaruhi oleh buff, debuff, cooldown apapun, yang artinya tidak bisa di reset oleh musuh, baik itu seperti contohnya skill pasif dari Pritzker ataupun juga dilakukan reset cooldownnya menggunakan skill ketiga dari Anki Chai. Dan ini sangat bagus banget dan tentunya hanya bisa didapatkan dari rekaman emas selama event akan berlangsung ya. Setelah itu dia akan kembali menjadi normal red up. Nah, itu adalah Esper yang akan muncul yang pertama, yaitu adalah Ahmed atau Gap. Sejauh ini gue sangat melihat potensi dari Ahmed dan Gap ini sangat bagus banget, karena biasanya Lilith kalau mengeluarkan Esper bertipe support ya, biasanya selalu imba ya ketika awal-awal muncul. Oke, gue akan lanjut lagi berikutnya untuk Esper yang akan gue bahas, yaitu adalah Esper Steward Dionysus untuk Esper bintang 4 Inferno. Untuk Esper yang kedua, yaitu adalah Esper bintang 4 Steward Dionysus Esper Inferno, yang dimana ini adalah Esper Fighter Semi Controller. Kalau kemarin sudah ada Master Oli, Esper Fighter Semi Support, sekarang Fighter Semi Controller ya. Yang dimana setiap serangan dari Steward ini setelah menyerang akan memberikan efek controller, yaitu adalah debuff sleep kepada satu musuh, karena serangannya semua adalah single target. Oke, gue akan bahas dulu untuk skill satunya dari Steward, yang dimana dia menyerang satu target dan berikan peluang sleep setiap kali menyerang. Kemudian skill kedua dari Steward, di sini dia bisa menimbulkan damage juga ke satu musuh, dan ini jika HP target turun di bawah presentasi tertentu, setelah serangan kemampuan ini akan menyebabkan sleep pada target. Nah, di sini berbeda dengan skill 1 ya, yang selalu memberikan efek sleep, tapi untuk skill kedua ini dia harus memiliki HP target presentasi tertentu ya, baru bisa memberikan efek sleepnya. Lebih bagus skill satunya ya. Tapi damage-nya harusnya lebih gede skill 2 sih.
Untuk skill ketiga dari Steward, di sini bisa menimbulkan serangan ke satu musuh dan mengorbankan HP-nya si Steward ya. Dan ketika serangan kritikal ini muncul, kemampuan ini memberikan damage tambahan pada target berdasarkan HP max target itu sendiri. Yang artinya semakin tinggi maksimum HP target yang akan kita serang, maka serangan dari skill ketiga Steward ini akan semakin lebih tinggi. Berarti cocok untuk di mukjizat Sonic dan di mukjizat ritual ya. Serangan ini juga memberikan efek flip kepada Steward dan juga target ya. Dan untuk Ascension skill ya, di sini akan ada penguatan di skill ketiganya. Jadi setelah Steward menggunakan skill ketiga, dia akan tertidur, dan kalau musuh membangunkan dari Steward yang sedang tertidur ini, Steward akan melakukan counter attack atau serangan balik menggunakan skill kedua kepada target yang membangunkannya ya. Oke, itulah untuk Esper baru yang akan segera hadir di tanggal 21 Juni 2022 nanti, dan berikutnya gue akan lanjut lagi untuk ke fitur baru yang akan segera hadir di game Dislight ini. Untuk fitur baru yang pertama yaitu adalah kita bisa membongkar Esper yang kita sudah dapatkan sudah full resonansi ya. Jadi setidaknya berguna. Dan di sini syaratnya untuk membongkar Esper tersebut tidak boleh kita resonansi ataupun kita tingkatkan levelnya ya. Jadi nanti akan bisa kita bongkar menjadi rekaman shimmer. Tapi kayaknya menurut gue ini akan menjadi kepingan rekaman shimmer sih, nggak langsung menjadi rekaman shimmer utuh ya. Dan di sini juga kalau kalian lakukan fusion Esper bintang 5, di sini kalian juga tidak bisa bongkar ya, seperti contohnya Gabriel itu juga tidak bisa kalian bongkar. Di sini tidak diketahui apakah Esper bintang 3 ataupun Esper bintang 4 minimalnya yang bisa dibongkar ataupun hanya Esper bintang 5 ya. Yang pasti kalian yang gue bilang di awal tidak bisa kalian bongkar ketika sudah kalian resonansi, juga kalian tingkatkan levelnya dari Esper tersebut. Untuk di bagian bawah ini ada event baru ya, ada acara amal yang pastinya di sini kita akan mendapatkan misi-misi. Untuk kita selesaikan di sini kita akan mendapatkan hadiah, ada rekaman emas Nexus Crystal ya. Kemudian ada peluang riset atribut sekunder. Nah, ini yang lumayan sangat bagus banget di sini ya. Ada poin peluang riset atribut sekunder yang dimana kita bisa ngeriset relik-relik yang tipenya flawless, bisa kita reset ya atribut sekunder ya. Jadi kalian simpan untuk relik-relik yang tipe flawless tapi atribut sekundernya jelek-jelek ya. Oke, seperti itu aja untuk event yang akan segera hadir nanti, yaitu adalah event acara amal. Gua akan lanjut lagi untuk ke event yang berikutnya. Berikutnya ada banner rate up. Seperti biasa, ketika ada event baru keluar, maka peluangnya akan meningkat, yaitu sebanyak 10% untuk mendapatkan dari Ahmed. Dengan garansi sekarang menjadi 450 untuk kalian pasti mendapatkan dari Ahmed ini. Kemudian juga tentunya ada hadiah yang bisa kalian dapatkan setiap kali kalian melakukan gacha 50, 100, 150, yaitu adalah hadiah rekaman emas dan juga Abilimon Legendary. Yang paling penting adalah Abilimon Legendary ya. Setahu gue itu 200 kali gacha. Oke, tentunya untuk PT tidak akan di reset, akan lanjut dari banner add up ke banner-banner berikutnya. Penambahan fitur berikutnya ini adalah misi bounty, yang dimana nanti untuk cerita-cerita yang ada di misi bounty itu sudah ditambahkan ke menu atlas ya. Jadi kita bisa menonton ulang untuk cerita yang ada di misi bounty untuk semua expertnya. Kemudian untuk di poin yang kelima, ke-6, ke-7, dan ke-8 dan ke-9 ya. Ini sepertinya hanya untuk tambahan-tambahan sedikit aja sih ya, nambahin cerita-cerita sama nambahin name card ya untuk dari Ahmed, lalu juga untuk Steward ya. Kenapa Steward dapat name card ya? Padahal dia Esper bintang 4 loh guys. Oke, dia juga mendapatkan ujian taktik untuk Tie, Pritzker, dan Bonnie. Oke, berikutnya gue akan lanjut lagi untuk ke penyesuaian dan optimalisasi yang ada di game Dislight ini setelah patch yang akan segera berlangsung. Untuk yang optimasi pertama, ini ada optimasi di klub, dan poin paling pentingnya ini ada di sini ya. Jadi sekarang pemain bisa mengganti formasi defensif ketika kita sedang ada di fase ofensif di Holo Battle, dan hanya berlaku di pertempuran selanjutnya. Dan ini sangat penting banget karena dalam satu minggu kita akan bertempur sebanyak 3 kali di Holo Battle, dan kita bisa mengganti defensif kita untuk di pertarungan kedua atau di pertarungan yang ketiga, dan itu sangat bagus sih menurut gua. Dan berikutnya juga ada di sini, kalau kalian menempati 10 besar ranking tertinggi di klub Holo Battle, kalian akan mendapatkan icon khusus ya. Itu berupa kartu nama pemain dan juga avatar pemain, dan ini sangat bagus banget yang bisa kalian pamerkan ke player lain. Dan tentunya untuk icon khusus ini akan hilang ketika klub kalian sudah tidak berada lagi di poin 10% ranking teratas di Holo Battle. Oke, jadi itu untuk cangkupan dari optimasi klub. Kemudian gua akan lanjut lagi untuk ke optimasi yang berikutnya, yaitu adalah optimasi peningkatan Esper. Kemudian ada optimasi peningkatan level Esper, yang dimana ini pertama adalah dari eksperimennya ya. Sekarang eksperimen bisa ditumpuk. Nah, ini maksudnya gua nggak ngerti ditumpuk maksudnya bisa di-upgrade level eksperimennya kah? Kemudian untuk menghilangkan batas penggunaan eksperimen yang itu sebelumnya 5 ya, berarti kita bisa pakai sampai habis ya eksperimennya untuk meningkatkan level Esper kita menggunakan dari eksperimen.
Kemudian juga mengubah warna dan tingkat bintang pada Experimon. Di sini ada Experimon dasar bintang 2, bintang 2 menjadi bintang 3. Nah, sebenarnya ini nggak terlalu penting-penting banget ya, hanya keterangan seperti ini aja. Oke, kemudian ada bagian ketiga, dia ada perubahan cerita, dan ini yang lagi-lagi kalian para player hero akan semakin lebih disulitkan, karena sekarang tingkat kesulitan bahkan di mode mudah pun juga ditambahkan tingkat kesulitannya ya. Mulai dari cerita di chapter 7 sampai chapter 12. Lumayan biasa Lilith nih ya, hobinya ini selalu membuat susah untuk gamenya ya. Dan kemudian untuk babak latihan atau practice mode di sini terbuka setelah menyelesaikan tahap 3, bukan tahap 5. Dan kemudian juga ada perubahan dari hadiah mukjizat tanpa batas. Sekarang untuk menara spesialnya akan diberi tambahan hadiah ya, dan juga akan diberi kompensasi berdasarkan peningkatan hadiah. Dan di sini untuk menara temporal juga pemain bisa mendapatkan lebih banyak rekaman fragmen ya. Nah, di sini rekaman fragmen berarti antara mungkin Flow, Inferno, dan juga Wind ya. Tapi kayak Shimmer nggak mungkin deh hadiahnya di sini. Oke, berikutnya untuk poin kelima, di sini ada sedikit penambahan dari optimasi dari layar info dan pertumbuhan Esper ya. Di sini mungkin bisa kita skip aja karena sebenarnya ini kayak cuman perubahan dari segi tampilan aja ya. Kemudian untuk pemain kini bisa memasuki dimensi ombak dengan mengetuk banner di obrolan dunia. Lalu poin ketujuh, di sini juga ada optimasi penyegaran di toko kubus, yang dimana ini bisa di-refresh terus kali ya. Item yang akan dijual akan diperbarui setiap 14 hari, dan ini sama, yang artinya bakal ada item baru nggak ya untuk dari penyegaran di toko kubus ya, untuk item yang akan dijual. Kemudian poin ke-8, ini akan mengurangi kemungkinan untuk mendapatkan relik bintang 5 di bagian toko online serikat di tahap awal. Dan ini kayaknya lagi-lagi setiap player baru akan semakin lebih disulitkan untuk mendapatkan relik, bahkan dari toko sekalipun. Kemudian ada optimasi dari potret Berenice untuk di mode cerita. Kemudian ada optimasi tampilan relik, jumlah atribut, dan di sini ini hanya tampilan aja. Dan yang terakhir ada emote icon di sistem obrolan ya. Berarti semoga ada emote icon yang ada berhubungan dengan game di slide ya. Jangan cuma emote icon yang biasa doang. Oke, berikutnya gue akan lanjut ke poin yang penting berikutnya, yaitu adalah perubahan keseimbangan Esper atau skill balancing yang akan segera hadir di patch tanggal 21 Juni ini. Oke, jadi yang paling pertama gue akan bahas singkat aja, ada Tang Xuan atau Wukong. Di sini akan menambahkan damage-nya aja ya, untuk skill satunya dari 50% ke 80%. Dan ini semoga damage-nya akan jauh lebih sakit lagi ya, karena Wukong ini kayak di terakhir-terakhir sudah mulai jarang digunakan ya, karena banyak banget counternya. Untuk skill keduanya ini juga akan menambahkan damage serangan dari skill keduanya ya, sebanyak 10%. Overall oke sih, tetap ada buff, daripada nggak ada buff itu jauh lebih baik ya. Jadi intinya untuk Wukong ini akan menambahkan serangannya di skill 1 dan juga di skill keduanya. Kemudian gua akan lanjut lagi untuk ke bagian 2. Untuk di bagian 2 ada Taylor atau Hercules ya, dimana sekarang skill satunya ini dia bisa memperoleh efek shield dari 50% damage yang diberikan selama 2 putaran. Overall ini oke ya, karena Taylor ini dia agak sedikit ringkih banget kalau gue bilang. Dan berikutnya untuk skill ketiga dari Taylor, dan ini adalah skill yang cukup sangat besar banget di upgrade-nya untuk buff kali ini. Karena sekarang Taylor ketika menggunakan skill ketiga langsung mendapatkan attack up dan juga crit rate up sebanyak 2 putaran tanpa harus membunuh musuh terlebih dahulu. Dan ketika kalian sudah Ascension, ketika kalian gagal membunuh target, ini cooldown dari skill ketiganya akan dikurangi sebanyak 1 putaran. Dan ini sangat bagus banget untuk buff dari Taylor ini, terutama untuk dari skill ketiganya, ini single target yang akan jauh semakin lebih sakit lagi ya. Oke, berikutnya gue akan bahas lagi untuk di poin yang ketiga. Di poin yang ketiga ada CUZ ya. Ini salah satu Twitch yang menurut gua kurang daripada saudaranya Cuyi, yang menurut gua itu jauh lebih bagus. Di sini untuk skill satunya ada peningkatan peluang 40% ya, sekarang menjadi 75%. Untuk mengurangi AP yang sebelumnya 10% sekarang menjadi 20%. Overall ini bagus banget ya, karena nambahinnya lumayan gede banget ya, sekitar 35% untuk peluang menyerap AP-nya dan juga ditambahin menjadi 20%. Lalu ini yang paling penting banget, nih setiap skill ketiganya selalu di-upgrade ya untuk di buff kali ini, yaitu adalah sekarang untuk dari Yuzi ini, dia akan menyerap 20% AP target yang sebelumnya 10%. Sebenarnya ini nggak terlalu penting ya, tapi yang paling penting adalah pukulan keduanya. Sekarang bisa meningkatkan semua durasi di buff target selama 1 putaran. Oke, gue akan lanjut lagi untuk ke poin yang keempat. Di sini ada Zelmer atau Sekhmet. Di sini kayaknya akan ada nerf ya. Yang dimana sebelumnya ini tidak ada batasan ya untuk serangan dari skill ketiganya Zelmer ini. Sekarang jadi ada batasan damage yang dihasilkan itu, yang tadinya itu 20% damage bonus per debuff, sekarang menjadi 20% damage bonus per debuff hingga 120%. Berarti di limit ya sekarang untuk damage-nya dari Zelmer ini. Oke, berikutnya ada Anki Chai di poin kelima. Ini sekarang untuk skill ketiganya ini kayaknya juga ada nerf lagi ya, karena di sini ada tambahan
cooldown tidak dapat dipengaruhi oleh kemampuan unit, yang artinya sekarang kayak tidak bisa dikurangi cooldown dari kemampuan skill ketiganya Anki-Chai ini ya. Jadi ada nerf 2 Zelmer dan Anki-Chai, kemudian di poin ke-6 ini ada Eira, dan Eira ini adalah salah satu Esper yang paling di buff guys. Serius guys, ini kalian wajib banget ngebuild Eira. Oke, gue jelaskan dulu kenapa Eira ini adalah salah satu Esper yang paling di buff di patch note kali ini. Untuk skill 1 Eira, di sini kita lihat menghilangkan 70% peluang, memberikan buff speed up selama 2 putaran menjadi 25%, mendapatkan peluang lagi untuk 1 putaran ya. Wah gila, dapat additional turn guys, Eira guys. Otomatis kalau dia dapat 1 putaran lagi ya, ini dia akan bisa mengurangi cooldown dari skill kedua dan juga skill ketiganya. Kemudian untuk skill keduanya, dan ini juga sangat mengerikan, selain Eira akan memberikan dari buff Breezing Game & Watch-nya selama 2 putaran, juga sekarang akan mengurangi cooldown kemampuan targetnya sebanyak 1 putaran guys. Gila, ini Eira buff-nya gede banget guys. Lagi-lagi ada buff yang mengerikan, yaitu adalah di efek Breezing Game & Watch-nya ya. Selain memberikan bonus AP setiap akhir putaran, ada satu tambahan lagi, yaitu adalah Esper yang diberikan dari efek Breezing Game & Watch ini tidak dapat diberikan efek buruk. Dan ini sangat luar biasa, parah banget guys. Ini Eira ini kalian kayaknya harus disuruh beli ya, untuk paket yang 16.000 itu kok nggak salah growth pack ya. Ini bener-bener gila sih buffnya dari Eira ini. Dan tentunya ini sangat membantu banget untuk kalian para pemain yang baru saja bermain game di slide ini. Oke, kemudian juga ada perbaikan masalah bug di poin terakhir. Di sini ada Jin Yuyao yang gimana sebelumnya itu heal hanya terpicu setiap kali ada efek buruk yang hilang. Sekarang dia akan selalu nge-heal tanpa ada efek buruk yang harus dihilangkan dari Jin Yuyao. Dan ini tentunya selain kalian akan susah berhadapan di PvP, tentunya juga akan semakin lebih susah lagi berhadapan di non-PvP, terutama di Temporal Tower atau Menara Duniawi guys. Kemudian untuk di poin yang kedua, di sini juga Biondina. Di sini dia akan lebih diperbaiki ya untuk mencari target yang memiliki efek baik. Dan lagi-lagi tentunya selain di PvP, kalian harus pikirkan juga setiap ada perbaikan bug ini, kalian juga akan semakin lebih kesulitan untuk menghadapi di non-PvP. Contohnya seperti tadi gue bilang di Menara Duniawi atau di Temporal Tower. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk rangkuman patch note kali ini. Dan secara garis besar, ini kayaknya bakal ada sedikit perubahan meta lagi yang akan segera berlangsung di game di slide ini. Dan tentunya terima kasih sudah menonton video gue. Sampai jumpa lagi untuk di video di slide berikutnya. Bye-bye.